Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah dengan segala karunia Allah berikan, segala nikmatnya, dan diberikan kesempatan dan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa hadir sekarang dan duduk di majelis ilmu ini. Insyaallah kita niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita senantiasa sabar dalam beribadah, istiqamah, ya, kita kumpulkan Allah bersama orang-orang saleh, orang nabiyyin, syuhada salihin. Dari kiamat nanti Allah kumpulkan kita, ya, dan juga Allah berikan syafaat Rasulullah SAW, dan berharap dari setiap kalimat, setiap ayat, setiap surat yang kita baca datang di hari kiamat untuk memberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena kelak Al-Qur'an akan datang di hari kiamat memberikan syafaatnya untuk siapa saja yang membacanya, ya. Semoga kita termasuk, ya, umat Rasulullah dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an insyaallah di hari Senin pagi ini, ya, jadi saksi untuk kita semuanya. Kita duduk bersama karena Allah, ya, juga nyata talabul ilmi karena Allah, mengharapkan ridhonya dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Insyaallah pagi hari ini kita akan membaca suratul Fil, ya. Surah Al-Fil kita baca, kemudian kita terjemahkan dan kita pahami isi kandungannya, ya. Baik. Kita baca suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan terlebih dahulu, ya.
Alam taro, ya, apakah, lam tidak, ya, tidakkah, taro kamu melihat, ya. Jadi taro ini rohnya dibaca pendek, ya, tidak boleh dipanjangkan karena ada lam, ya. Taro, nah, jadi karena ada yang baca taro, ya, jadi tidak boleh dipanjangkan. Kamu melihat, ya, baik dengan penglihatan mata atau dengan penglihatan hatimu, ya. Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuk, ya, fa'ala berbuat, rabbuka Tuhanmu, ya. Artinya bagaimana, ya, yang telah, ya, Tuhanmu perbuat bi ashabil fili, dengan atau terhadap ashabul fil, ya, ashabil fil kawanan gajah, ya, atau pasukan bergajah. Alam yaj'al, apakah tidak atau tidakkah, yaj'al dia, ya, dalam tanda kurung Tuhanmu menjadikan, kaid itu artinya tipu daya, kaidahum tipu daya mereka, yaitu pasukan bergajah, fi tadlil, fi di dalam tadlil bisa kesesatan atau kesia-siaan, ya, tadlil. Wa arsala, dan dia Tuhanmu itu mengutus, arsala mengutus, maka Rasul disebut utusan. Alaihim, apa alaihim, atas, mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Pasukan bergajah, ya. Jadi Allah mengutus, Tuhanmu itu mengutus atas mereka atau kepada mereka toiron, burung, ababil yang berbondong-bondong, ya. Jadi bukan burung itu namanya ababil. Ababil itu burung yang berbondong-bondong. Burungnya burung apa, wallahu alam, ya. Burung piit. Gereja. Gereja tapi ke masjid terus, ya. Udah mualaf. Ya. Burungnya udah mualaf, ya. Burung yang berbondong-bondong. Tarmi, burung-burung ini melempari him mereka, ya. Jadi toiron ababil, burung ababil melempari mereka, yaitu pasukan bergajah, bihijaratin, dengan hijarah jamak dari hajar, ya, apa, batu-batuan. Jadi kalau satu hajar aswad, gitu, ya, hajar atau ahjar atau hijarah, dengan bebatuan min sijil, daripada sijil, ya. Ada yang sijil, sajjala yusajjilu, sijil itu, ya, apa namanya, batu-batuan ini tercatat, ya. Jadi sajjala itu artinya mencatat. Yang pertama, sajjala artinya mencatat, artinya di setiap batu-batuan yang dilempari oleh burung itu ada catatan nama-nama orang-orang yang akan kena batu itu, ya. Sijil yang kedua yang maknanya umum adalah tanah kering yang dibakar, gitu, ya. Jadi begitu dahsyatnya, ya. Jadi tanah liat kering kemudian dibakar, ya. Itu sijil, ya. Dari bebatuan yang terbuat atau yang dari sijil, ya. Faja'alahum, maka atau lalu kemudian ja'ala dia Tuhanmu itu menjadikan mereka siapa? Kawanan bergajah tadi, ashabul fil tadi. Ka'asfin, asf itu artinya daun, ya, seperti daun makul yang dimakan. Nah, di sini tidak disebutkan, ya. Umumnya kalau daun itu dimakan, ya dimakan ulat, kan, gitu, ya. Seperti daun asf, ya, makul yang dimakan, gitu, ya. Nah, itu terjemah umum daripada surah Al-Fil, ya. Baik, ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, surat ini ada hubungannya dengan surat berikutnya yang turun. Surat apa? Surah Quraisy, ya. Jadi akhir ayatnya ini memang berhubungan.
maka Allah menjadikan tentara atau kawanan bergajah itu ya seperti daun yang dimakan ulat, ya. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga kebiasaan Quraisy. Nah, gitu ya. Jadi berhubungan surat ini dengan surah Quraisy, ya. Baik, sebelum kita lebih lanjut bahas tafsir dari surah Al-Fil ini, jadi ada kisah yang melatar belakangi surat Al-Fil ini, Bapak Ibu sekalian. Dulu di Yaman, Bapak tahu Yaman? Nah, tahu. Kenapa? Pasarau. Ya, Pak Sutarjo biasa bolak-balik Yaman. Di Yaman ada tempat namanya Sana'a, ya, bahasa Arabnya Sana'a, ya. Jadi dulu di Sana'a itu, ya, nanti kisahnya itu diabadikan ada di surat Al-Buruj, ya, dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, ya. Jadi dulu, ya, tentu ya kejadian ini, ya, beberapa, ya, setelah Masehi, ya, SM lah, gitu, ya. Jadi di sana itu ada, ya, beberapa orang, ya, yang memang mereka berpegang teguh kepada agamanya Allah. Hanya agamanya dulu itu agama Nasrani. Nah, gitu, ya. Agama Nasrani yang tentu, ya, agama Nasrani dahulu memang terbagi-bagi, Pak, ya. Ada yang memang tetap mengesahkan Allah, ada yang sudah trinitas. Nah, gitu, ya. Jadi di Yaman ini, di Su'ana ini ada pemeluk agama Nasrani yang memang disebutkan wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mukmin, ya, orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dengan, ya, tetap mengesahkan Allah, ya. Jadi dulu jangan dianggap Nasrani itu langsung sesat, enggak, ya. Jadi kesesatannya itu bertahap, ada yang tetap beriman mengesahkan Allah dalam artian beriman ini mengesahkan Allah, ada yang memang sudah trinitas, gitu, ya. Nah, kemudian, ya, dari kalangan orang-orang Nasrani ini, ada sekelompok orang-orang himyar namanya, ya. Kelompok himyar ini orang-orang musyrik, ya, kaum pagan, ya. Dia membantai dan membunuh, ya, orang-orang yang beriman dari kalangan Nasrani, ya. Jadi kisahnya itu nanti Ashabul Ukhdud itu dibuatkan parit, ya. Jadi dibuat parit itu dimasukkan orang-orang Nasrani itu, ya, di Son'a ini, di Yaman ini, ya. Setelah dimasukkan ke parit, dibakar paritnya, Pak. Jadi dibakar hidup-hidup. Wah, itu perbuatan yang sungguh keji, ya, luar biasa, ya. Sehingga kisahnya diabadikan dalam Al-Quran disebut dengan Ashabul Ukhdud, ya. Kemudian dari sebahagian kelompok orang yang dibakar ini, ya, ada, ya, yang selamat melarikan diri, nah, gitu, ya. Kemudian meminta bantuan kepada Raja Negus, yaitu Raja Najasyi, ya. Di mana Raja Najasyi? Di Habasyah. Kalau sekarang Ethiopia. Ethiopia itu dulu maju, Pak, ya. Jangan gambarkan dengan Ethiopia sekarang, gitu, ya. Ya, sekarang Afrika seperti Ethiopia tentu termasuk negara miskin, ya. Jadi dulu Raja Negus, Raja Najasyi, ya, mengutuslah, ya, 2 orang panglima perang. Salah satu di antara keduanya itu namanya Abraha. Nah, gitu, ya. Jadi Abraha itu sebetulnya bukan raja, gitu, ya. Jadi dia ini punya atasan, Raja Najasyi, ya. Diutuslah 2 orang ini untuk memerangi orang-orang himyar di Son'a tadi, di Sana'a, di Yaman, ya. Singkat kisah,
ya dua orang ini berhasil ya membunuh atau mengalahkan orang-orang Himyar ya, sehingga ya dua orang inilah yang berkuasa di Yaman ya. Tapi ya namanya sudah berkuasa ya, Abraha bisa mengalahkan pesaingnya tadi, termasuk daripada suruhan Raja Negus ya. Kemudian berkuasalah raja, atau dalam hal ini Abraha ya, mungkin dia bisa dikatakan gubernur lah ya, karena dia mempunyai atasan lagi ya. Jadi walaupun dikatakan raja, sebetulnya dia punya atasan, itu Raja Negus ya. Singkat kisah, dia menjadi penguasa daripada kota Son'a di Yaman ya. Hanya memang Abraha ini ya termasuk Nasrani ya, yang Trinitas, yang doktrin 3 tapi 1 gitu ya, 3 in 1. Nah, gitu ya, udah kayak macam kopi susu ya. Kemudian ya, kisah berikutnya itulah yang hendak diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fil. Alam taro, apakah kamu tidak melihat ya bagaimana yang Tuhanmu perbuat terhadap pasukan bergajah ya. Raja Abraha ya itu tahu bahwa di Makkah ya, jadi kisah itu sebetulnya ya, Yaman dalam hal ini, dalam kekuasaan Abraha dengan rajanya Negus itu terafiliasi dengan Romawi. Jadi dua itu dari dulu Bapak Ibu ada dua imperium terbesar yang hampir menguasai dunia gitu ya. Satu Romawi, dua Persia. Persia itu Majusi ya, Romawi dengan Nasrani gitu ya. Jadi mungkin maka ada istilah Katolik Rom ya, Katolik Roma, Romawi gitu ya. Sehingga Raja Negus tentu ya punya di bawah kekuasaan Romawi juga, sehingga secara langsung Yaman dalam hal ini itu dikuasai oleh Romawi. Nah, pada saat itu Makkah itu adalah negara tidak bertuan, artinya belum ada yang menguasai, baik itu Persia ataupun Romawi ya. Nah, dari dulu ya Ka'bah dalam hal ini itu sudah menjadi tujuan ziarah orang-orang ya. Sudah banyak orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah ya. Jadi sudah ada tradisi berhaji saat itu ya. Cuma memang ya tradisi berhajinya itu ya banyak penyimpangan-penyimpangan ya. Jadi termasuk dulu kalau tawaf, orang-orang jahiliyah itu tawaf dulu itu sambil mohon maaf telanjang gitu ya. Nah, pada saat itu Abraha hendak membuat tempat ibadah tandingan gitu ya, untuk menandingi Ka'bah ya, gereja. Itu gerejanya sampai sekarang masih ada di Son'a, Pak. Bentuknya bulat ya, kadang disebut qolaiswah ya. Kalau bahasa Arabnya itu qolanswah, itu artinya peci. Peci itu kan bulat ya, kupiah ya. Akan diberikan nama seperti itu ya. Itu sampai sekarang masih ada gerejanya di Son'a. Jadi kalau Bapak Ibu lagi umroh kemudian nanti jalan-jalan ke Yaman, mampirlah ke Son'a ya. Lihat, oh ini gerejanya Abraha dulu gitu ya. Jadi hendak membuat gereja tandingan. Dibuatlah gereja itu ya. Orang Arab ini ketika mendengar Abraha membuat gereja, ini banyak yang tidak suka, yang tidak senang. Wah, apa ini buat tandingan ini? Sehingga ketidaksenangan orang-orang Arab sebagian itu diekspresikan dengan, ada yang mengatakan membakar gereja itu. Bahkan ada yang mengatakan buang air kecil. Jadi ada Arab Baduy datang ke Yaman kalau habis berdagang tuh ya. Nah, dia buang air kecil di gerejanya Abraha ya. Sehingga ketika hal ini diketahui Abraha gitu ya, maka Abraha menyiapkan pasukan bergajah ya.
Jadi gajah dulu di Arab itu nggak ada, Pak. Orang Arab lihat gajah aneh. Ya, dari mana gajahnya? Dari Afrika. Ya, karena tadi Ethiopia, Habasyah di mana? Di Afrika. Jadi gajah Afrika tahu sendiri, Pak, Bu. Besarnya gajah terbesar di dunia itu gajah Afrika. Ya, gajah Sumatera kecil, ya. Sehingga gajah ini gajah impor. Nah, ya, diimpor dari Habasyah, ya. Nah, orang Arab itu lihat gajah itu aneh. Ya, karena biasa lihat onta, lihat gajah. Ya. Ini orang Serang kalau lihat gajah juga heran kan, ada gajah keliaran di sini. Oh, bisa kabur, ya. Nah, ya, singkat kisah, ketika gerejanya itu dibakar atau dikencingi gitu ya, Raja Abraha ini nggak terima. Nah, sehingga beliau, ya, Raja Abraha ini dia membuat, ya, menyiapkan pasukan dengan, ya, berikut pasukan bergajahnya. Ada yang, para ulama berselisih berapa banyak gajah. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 dengan satu yang terbesar. Yang terbesar namanya Mahmud. Nah, jadi mohon maaf kalau ada yang namanya Mahmud, ya. Jadi gajah satu yang terbesar, ya. Nah, kisah berikutnya adalah yang digambarkan oleh, ya, dalam surat Al-Fil ini, ya. Ketika Abraha, ya, dalam perjalanan itu Abraha setiap lewat tempat itu selalu menjarah harta benda, ya, penduduk yang dilewati, ya. Kemudian, ya, juga Abraha ternyata mengambil 200 ekor unta milik kakeknya Nabi Muhammad. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. Nah, ya. Jadi ini ada yang unik, Pak, ya. Jadi sekitar 3,5 kilo sebelum masuk Ka'bah, ya, kota Makkah, Abraha ini, ya, biasa mendirikan, orang-orang dulu biasa bikin tenda, ya, tenda mewah, gitu ya. Nah, dia, ya, bertanya kepada penerjemah, siapa pemimpin kota ini? Nah, ya, kota Makkah ini. Dan pada saat itu pemimpinnya bukan raja, memang pemimpin, ya. Pemimpin kota Makkah pada saat itu adalah kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Beliau mempunyai 200 ekor unta, ya. Kemudian termasuk, ya, milik beliau ini, Abdul Muthalib ini, kakeknya Nabi, diambil hewan ternaknya oleh Abraha, ya. Ketika diundang ke tendanya Abraha, ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, kakeknya Nabi itu, ya, itu perawakannya gagah, ya. Apa bahasa kitanya, mempunyai karisma, ya, ganteng, tampan, ya. Jadi walaupun sudah tua, orang yang melihat itu akan mengaguminya sekalipun tidak kenal. Makanya ketika Abdul Muthalib diundang ke tendanya Abraha itu sedang duduk di singgasananya, di kursi. Ketika Abdul Muthalib masuk, kakeknya Nabi masuk, ya, Abraha begitu takjub, ya, saking takjubnya, dia yang tadinya duduk di kursi itu sampai duduk di bawah. Karena Abdul Muthalib duduk di bawah, ya, namanya diundang, gak ada kursi lagi. Gimana? Jadi suasana raja di kursi, tentu setiap tamunya itu duduknya di bawah, gitu ya. Nah, ketika Abdul Muthalib datang, duduk di bawah karpet, ya, Abraha begitu melihat kakeknya Nabi itu langsung takjub, ya, sehingga secara refleks, secara spontan, ya, yang tadinya dia duduk di atas kursinya itu langsung turun duduk sama-sama seperti kita nih di bawah, ya. Itu begitu kagumnya dan takjubnya melihat kakeknya Nabi, ya. Jadi wajar kalau cucunya itu luar biasa, kan itu. Nah, kemudian ketika duduk di bawah, Pak, ada yang unik percakapannya. Abraha berkata kepada penerjemahnya, ya, tolong katakan apa maumu, ya. Nah,
perkiraannya Abraha, ini perkiraannya Abraha nih. Abdul Muthalib ini karena dia pemimpin Mekah, ya, dia akan memohon kepada Abraha untuk dia tidak jadi menghancurkan Ka'bah, ya. Dia bawa gajah itu kan sengaja nanti apa? Supaya bangunan kubus itu, Ka'bah itu gampang dihancurkan, Pak. Tinggal pasang rantai, ditarik gajah, selesai kan, ya. Nah, anggapannya Abraha, Abdul Muthalib itu berbicara, datang menghadap dia untuk dia tidak jadi gitu ya, memohon untuk jangan hancurkan Ka'bah, ya. Tapi apa yang dikatakan Abdul Muthalib, ya, ketika dia berkata kepada penerjemahnya, tolong katakan kepadanya, ya, apa yang ya ingin aku lakukan gitu ya, apa yang dia mau gitu ya. Ternyata perkataan Abdul Muthalib ini cukup unik, ya. Kata Abdul Muthalib, beliau katakan, inni ana rabbal ba'ir, ya. Ini ana rabbal ibil, maaf ya. Ibil itu unta, ya. Jadi unta 200 unta betinanya Abdul Muthalib itu diambil oleh Abraha, ya. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, dan rumah itu, Ka'bah itu ada pemiliknya, biar pemiliknya yang mengurus. Nah, gitu ya. Aku denganmu urusannya itu hanya sekedar ingin ngambil unta saja, gitu ya. Jadi Abdul Muthalib datang menghadap Abraha bukan meminta Abraha ini urung menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata hanya meminta untanya kembali, ya. Ini Abraha yang tadinya takjub, Pak, lah tak kira mau ngapain, taunya cuma pengen minta onta doang, gitu ya. Jadi sempat Abraha yang tadinya takjub ini, ya, akhirnya dia, ya, nggak jadi takjubnya itu ya. Nah, tak kira datang menghadap saya ini, kamu mau minta, ya, memohon kepada saya untuk saya ini urung menghancurkan Ka'bah. Nah, cuma minta untanya doang dibalikan, ya, dikembalikan, ya, dikembalikan akhirnya. Kenapa? Beliau katakan, wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, ya. Rumah itu ada pemiliknya. Saya bukan pemiliknya, ya. Maka pemiliknya itu yang mengurus, ya. Karena kami ini sudah tidak mungkin mampu. Rakyat kami, ya, masyarakat kami, ya, itu mustahil mengalahkan Anda, wahai Tuan Raja, kan gitu ya. Kami ini tidak punya pasukan, apalagi pasukan bergajah, ya, persenjataan pun tidak ada. Dengan apa kami melawan? Kan gitu. Ya mati konyol namanya. Ya, mereka bukan petarung, bukan orang-orang yang biasa berperang, gitu, ya. Biarkan pemilik rumah ini yang mengurusnya, gitu ya. Jadi beliau katakan seperti itu, ya. Nah, kisahnya disebutkan dalam surat Al-Fil ini. Fa'ala, ya, fa'ala. Saya ingin membahas sedikit tentang kata fa'ala. Fa'ala dalam bahasa Arab apa artinya tadi fa'ala? Perbuatan, ya, berbuat. Fa'ala itu artinya berbuat atau mengerjakan, ya. Dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ketika ada kata fa'ala, ya, fa'ala, mengerjakan itu kan ada amila, ada fa'ala. Ketika Allah katakan fa'ala, ya, satu kata fa'ala itu memberi kesan atau memberi pesan bahwa, ya, ketika perbuatan itu dilakukan oleh manusia, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya, yang kesannya memang tidak baik atau memang tidak baik, ya. Contoh, ketika Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan kau berbuat perbuatan yang telah kau perbuat, ya. Dalam hal ini adalah ketika Nabi Musa dahulu pernah membunuh orang Mesir. Ya, kita tahu kisahnya Nabi Musa secara tidak sengaja sebetulnya, ya, pernah membunuh orang Mesir yang berselisih dengan orang Israel, gitu ya, dari Bani Israel, gitu ya. Sehingga beliau ketika memukul ternyata sampai membuat orang itu mati. Nah, maka kata fa'al di situ adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Musa dalam hal ini pernah membunuh orang.
Juga ketika yang berbuat ini adalah Tuhan, maka memberi pesan atau kesan bahwa perbuatan Tuhan ini adalah bentuk siksaan atau ancaman siksaan. Maka di sini Allah katakan fa'ala rabbuk. Artinya perbuatan Tuhan ini adalah perbuatan yang berupa siksaan, gitu ya. Karena ya dalam hal ini objek yang menjadi perbuatan Tuhan itu adalah kawanan bergajah, Abrahah dan pasukan bergajahnya, gitu ya. Jadi apa yang telah Tuhanmu perbuat terhadap ashabul fil, ya. Kemudian lanjutkan tadi kisah tadi, ya, ketika Abrahah hendak masuk ke kota Mekah, ya, maka seluruh penduduk Makkah, Bapak Ibu sekalian, itu mengungsi. Mereka naik di perbukitan, di gunung-gunung sekitar Makkah, gitu ya. Jadi mereka, ya, pada saat itu memang sudah tidak mustahil untuk menghalangi Abraha, ya, sehingga mereka saat itu hanya jadi penonton, ya. Maka kisah ini memang betul-betul terjadi, bukan kisah fiktif atau kisah karangan, karena ya begitu dahsyatnya tahun itu disebut dengan amul fil atau disebut dengan tahun gajah, ya. Jadi ada dua kejadian, ya, penyerangan Abraha, kemudian pada saat yang sama tahun itu disebut dengan amul fil, tahun kelahirannya baginda Rasul, ya. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, gitu ya. Itu kan masyhur, ya. Jadi kalau dulu, kalau sekarang mungkin tahun Covid, gitu ya. Ada tahun yang terjadi sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Kemudian, ya, kita lanjut dulu. Alam yaj'al kaidahum, kankah Tuhanmu itulah menjadikan tipu daya mereka di dalam kesia-siaan. Kata tadlil, ya, itu terambil dari kata dhalla yadhillu, ya, bisa artinya sesat, dhalla yadhillu, tadlil, ya. Ya, dhalla yadhillu ini, ya, maknanya segala sesuatu yang tidak mengandung kebenaran, ya. Jadi sesuatu yang tidak benar itu bahasa Arabnya dhalla yadhillu, ya. Lupa itu tidak seharusnya orang lupa, gitu kan, ya. Itu di dalam Al-Qur'an dibahasakan dengan dhalla yadhillu, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jadi kalau saksi itu dua laki-laki, kalau perempuan 4, ya, satu perempuan nilainya 2, kan gitu. Kenapa? Karena khawatir perempuan itu lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkan, nah, itu ya. Jadi lupa itu adalah tidak benar, seharusnya jangan lupa, kan gitu, ya. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak mengandung kebenaran itu namanya dhalla yadhillu. Tadlil berarti, ya, kesesatan, kesia-siaan. Kemudian kaid apa artinya kaid? Tipu daya. Nah, sebetulnya gini Bapak Ibu, ini mungkin jarang ada yang tahu, ya. Kisah tentang Abrahah menyerang Ka'bah, ya, karena yang tadi yang sudah saya ceritakan, Yaman itu dalam kekuasaan Romawi, Makkah belum ada yang punya, belum ada yang menguasai. Nah, ya, ternyata tujuan Abrahah membangun gereja, kemudian ada orang Arab yang membakar atau yang mengencinginya, ya, itu memang disengaja, ya, disengaja. Kenapa? Karena kaid, ya. Jadi tipu daya itu apa? Sesuatu yang ditampakkan, ya, seolah-olah benar untuk menutupi sesuatu yang tidak benar, ya. Jadi mohon maaf kalau ada caleg atau calon kepala daerah, ya, berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke masyarakat, ya, bagi sembako, ya. Itu kadang bagi sembako atau bagi bantuan ke masjid, ya. Apakah memang sukarela memberi bantuan, gitu ya, atau mengharapkan suara? Nah, umumnya nih memang mengharapkan suara, gitu ya. Nah, ya, jadi memberi sesuatu
padahal tujuannya supaya dapat. Nah, itu namanya tipu daya, ya. Nah, Abraha ya menampakkan sesuatu itu untuk menutupi sesuatu yang lain, ya. Dia membuat gereja itu memang disengaja. Dia membuat gereja lalu menghasut orang, ya, khususnya orang Arab, ya. Dia menghasut orang-orang Arab agar tidak suka terhadap gerejanya, kemudian melakukan sesuatu yang tidak harusnya dilakukan. Nah, dengan dalih sesuatu ini nanti ada tujuannya. Ini siapa yang bakar gereja saya? Siapa yang buang air kecil di gereja saya? Orang Arab, orang Makkah. Mekah ada apa? Ada Ka'bah. Lah, kita hancurkan Ka'bah. Ternyata tujuan Abraha membangun, ya, gereja dan kemudian menghancurkan Ka'bah, tujuannya adalah untuk menguasai kota Makkah. Nah, gitu. Karena tadi Kaid dia melakukan, Allah menjadikan tipu daya mereka, Abraha dan pasukan bergajahnya, di dalam kesia-siaan, gitu ya. Jadi tujuannya memang seperti didesain seperti itu, ya. Nah, kalau sekarang kan kasusnya lagi ramai apa nih, ya, supaya nggak semakin ramai, kan gitu ya, ditutupi dengan kasus yang lain. Itu namanya kaid, tipu daya, ya. Jadi yang lagi hebohnya apa, supaya hebohnya ini nggak makin heboh, gitu ya. Nah, timbulkan aja isu lain, dihembuskan, gitu ya. Nah, itu kaid namanya. Nah, Abraha seperti itu, dia tujuannya menyerang Ka'bah, ya, karena tadi gara-gara ada orang yang membakar gerejanya. Nah, sekarang tak hancurkan saja tempat ibadahmu, kan gitu ya. Tapi ternyata tujuan dia adalah untuk menguasai kota Makkah, karena pada saat itu Makkah belum ada yang berkuasa. Jadi ternyata ya itu, ya, tujuan utama Abraha menghancurkan Ka'bah, ya. Warsal alaihim tayran ababil, lalu Allah mengutus pada mereka burung yang berbondong-bondong, ya. Burung-burung ini melempari Abraha dan tentaranya dengan bebatuan tadi yang sudah saya sebutkan, sijil. Sajala itu mencatat. Maka setiap batu itu sudah tercatat nama orang yang jatuh, ya. Jadi bebatuan itu dibawa oleh burung dengan batu itu sebanyak 3 buah, ya. 1 di paruhnya, 2 lagi di kakinya, ya. Maka, ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan. Tidaklah batu itu jatuh kepada Abraha dan tentaranya kecuali orang yang terkena batu itu, ya, itu lepas sendi-sendinya, Pak. Jadi kalau batunya itu jatuh ke tangan, copot tangannya, ya. Makanya seperti daun yang dimakan ulat, ya. Itu memang setiap daun itu jatuh, nah itu lepas, gitu ya. Nah, ada pendapat yang lain, ya. Muhammad Abduh ini pendapatnya, ya, yang mungkin masuk akal, ya. Nah, jadi burung datang, ya, hinggap, ya, di tempat Abraha dan pasukannya ini, ya. Kemudian burung-burung ini menurut pendapatnya Muhammad Abduh, ya, itu buang kotoran, dan kotorannya ini yang menjadikan mereka, ya, seperti daun yang dimakan itu kena penyakit, namanya penyakit lepra, penyakit kusta. Tahu penyakit kusta, Pak? Bu? Gimana penyakit kusta itu, gimana cirinya? Ya, itu kan, mohon maaf, karena disebut dengan penyakit sopak, ya. Jadi tangan itu terkelupas, ya. Jadi buntung gitu aja. Nah, itu kan seperti daun yang dimakan ulat juga, ya. Tapi gini, sebetulnya ini pendapat beliau pribadi, ya. Nah, kita garis bawahi apa yang diceritakan dalam surah Al-Fil ini adalah inayatullah. Apa inayatullah? Pertolongannya Allah. Penyakit kusta, penyakit lepra itu sunnatullah. Apa sunnatullah itu? Ya, kebiasaan yang terjadi, ya. Ada penyakit kusta sekarang, ya, atau penyakit yang lain, itu penyakit yang memang umum, ya, yang sudah memang berupa ketetapan atau kebiasaan, ya. Sedangkan apa yang terjadi dalam surat Al-Fil ini kisahnya itu adalah kejadian yang
tidak biasa terjadi, Pak. Gitu maksudnya, ya. Sehingga kisah ini bukan sunnatullah, adalah inayatullah, pertolongannya Allah. Ya, jadi kalau inayatullah itu, ya, itu suatu kejadian yang memang tidak umum terjadi dan bisa dikatakan mustahil terjadi. Ya, kisah ini adalah inayatullah. Ya, saya beri gambaran gini, inayatullah. Kalau ada pesawat jatuh, Pak, pesawat jatuh nih ya, itu menurut nalar kita yang jatuh dari ya tingginya ribuan kaki, ya, ketika jatuh hancur terbakar, ya. Sunnatullahnya, ya, menurut kebiasaan itu kalau ada pesawat jatuh terbakar, penumpangnya meninggal gak semuanya? Meninggal, ya. Tapi ada inayatullah, bisa jadi, ya, ada anak yang selamat, mungkin tidak? Kalau bentuknya inayah, pertolongan, ya. Maka apa yang dikisahkan dalam surah Al-Fil ini adalah inayatullah, bukan sunatullah. Karena nanti kisah berikutnya apa? Ya, Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Untuk apa? Untuk menjaga kebiasaannya orang Quraisy, kebiasaan mereka mengadakan perjalanan di musim dingin dan musim panas, kan gitu ya. Nah, dari kisah itu dan dari setelah peristiwa ini Allah berikan inayah berikutnya. Bahkan inayah ini, ya, bukan hanya untuk orang-orang Arab, masyarakat Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Apa Allah jadikan inayah itu? Yaitu ada suatu, ya, kelompok masyarakat yang moralnya hancur, ya, yang begitu bejat akhlaknya, keadaannya sudah hancur sedemikian rupa, ya, keburukan sudah biasa, perjudian, prostitusi, riba, ya, penipuan, pembunuhan, ya, itu sudah lumrah terjadi. Tapi ada, ya, satu sosok, ya, lahir di tengah komunitas masyarakat yang moralnya hancur, ya. Nah, satu sosok ini yang bahkan, ya, tidak pernah belajar membaca dan menulis, lahir dari bukan orang kaya, keluarga miskin, ya, anak yatim pula, gitu ya. Nah, tapi lahir dan tumbuh kembang menjadi orang, ya, manusia yang terbaik. Coba, ya, itu bentuk apa namanya? Sunnatullah atau inayatullah? Inayatullah, ya. Dengan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah inayah yang Allah berikan untuk seluruh umat manusia, khususnya pada saat itu adalah orang-orang, ya, Arab sekitar, gitu ya. Jadi dengan kelahirannya Nabi, bagaimana moralitas, ya, masyarakat Arab pada saat itu jahiliyah, tapi Nabi ini tumbuh kembang, ya, dengan baik tanpa terkontaminasi, ya. Jadi hebatnya Nabi itu seperti itu, Pak. Dari kecil sampai beliau wafat tidak mempunyai celah sedikit pun sebagai satu sosok manusia, ya. Jadi memang beliau manusia tapi seperti bukan manusia, ya. Jadi tidak mempunyai cacat. Kalau kita, ya, ada orang tumbuh kembang lahir, ya, ketika sudah dewasa nyalon ke kepala daerah atau, ya, nyalon presiden atau apalah, gitu ya. Itu pasti, wah, itu saya dulu sama dia tuh, oh dulu mah dia, ya, sama saya dulu waktu masih kecil, masih remaja, biasa nyolong ayam, Pak, misalkan, gitu ya. Nah, itu ada rekam jejak yang tidak baik, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad, bahkan Abu Jahal sendiri ketika hendak mencela dia bingung. Dari namanya saya sudah baik, Muhammad yang terpuji, ya. Saya mau cela apanya, gitu kan? Maka dicari-cari kesalahannya. Tapi cari pun nggak ada, bingung dia, ya. Karena semua orang bersaksi bahwa Nabi Muhammad, ya, lahir, tumbuh kembang dengan akhlak yang sungguh luar biasa. Dan ini adalah bentuk inayatullah, pertolongannya Allah. Jadi bukan sunnatullah. Apa yang dikisahkan dalam surah Al-Fil itu bukanlah sunnatullah. Ya, Allah jadikan mereka Abraha dan tentaranya hancur seperti daun yang dimakan ulat. Memang seperti itu, ya, bukan karena penyakit kusta atau yang lain. Karena kejadian ini adalah inayatullah, bukan kejadian yang umum terjadi seperti penyakit kusta dan lain sebagainya, ya. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup mungkin, ya.
Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tentu bisa menambah hazanah ya kita, khususnya hazanah ilmu Al-Qur'an, dan tentu menambah keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Al-Qur'an. Ya. Baik ya, mungkin cukup sekian, mohon maaf dan syukran katsiran ya. Shadaqallahul azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ma'in minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.